balik lagi bareng Catatza. Oke, di video kali ini kita bakal bahas intro to game theory yang bab 6 yaitu mixed strategy. Jadi sebenarnya kapan sih kita butuh mixed strategy? Kita butuh mixed strategy ini ketika kita nggak punya pure strategy equilibrium. Maksudnya gimana? Maksudnya jadi kita tuh udah nggak bisa nentuin gitu yang mana action yang mau kita ambil, karena biasanya payoff tiap action itu dia sama. Jadi kita nggak bisa ngambil pure strategi gitu, nggak bisa cuma milih mau A gitu, tapi kita harus mempertimbangin mungkin akan milih A ketika kayak gini dan mungkin akan milih B ketika kayak gini. Nah ini tuh contohnya ada di game-game yang namanya zero sum game, atau ini tuh dimana keadaannya tuh nggak bisa win-win, jadi nggak bisa dua-duanya senang, harus yang satu menang yang satu kalah, win lose. Terus gimana nih caranya kita nentuin equilibrium kalau kasusnya mixed strategy? Yang jelas konsepnya adalah orang tuh bakal memakai mixed strategy ketika expected utility atau expected payoff dia dari playing sebuah strategi itu adalah sama dengan expected utility atau expected payoff dia menggunakan strategi yang lain. Contohnya yang harus diingat ini sebenarnya. Jadi ingat, orang akan pakai mixed strategy ketika expected payoff dia dari play sebuah strategi itu sama dengan expected utility dari strategi yang lain. Nah, sekarang kita mau masuk ke contoh. Misalnya kita mau contoh yang solving untuk 2x2 ya, yaitu di gamenya yang mana adalah matching pennies biasanya. Oke, ini kasusnya kalau kita pakai pure strategy nih, pakai jurus underscore, ini yang dipilih akan ini yang dipilih akan ini yang dipilih akan ini yang dipilih akan ini. Jadinya dari pure strategy ini si underscore nih nggak ada pure strategy equilibrium. Kita mau coba pakai mixed strategy. Artinya yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus ngasih probability ke tiap-tiap action. Jadi probability-nya misal yang ini buat player 2 kita kasih probability Q, dan yang jelas probability game satunya harus 1 min Q karena jumlah probability-nya harus 1. Kalau buat player 1 misalnya dia probability yang ini P dan ini 1 min P. Oke, ini kita assign probability aja bagi tiap ini. Nah, sekarang gimana kita solve-nya? Kita solve adalah kita lihat misalnya satu-satu ya. Untuk player 1 dulu misalnya. Untuk player 1. Kapan player 1 akan menggunakan mixed strategy? Player 1 akan menggunakan mixed strategy ketika expected utility dia, ini expected utility dari player 1, ketika dia playing head, itu sama dengan expected utility dia ketika dia playing strategi satunya, yaitu tail. Oke, sekarang kita lihat expected utility dia ketika dia main head gitu. Berarti kan sebenarnya yang ini ya. Artinya dia punya kemungkinan dapat payoff 1 kalau player 2-nya main head. Artinya probability itu Q. Dan dia punya kemungkinan dapat 1 ketika player 2-nya main tail atau yang punya probability 1 min Q. Oke. Satunya lagi. Kondisi
expected utility ketika dia main tail. Artinya ini, berarti bagi player 1, dia akan dapat payoff 1 dengan probability Q ini, dan akan dapat payoff min 1 ini ketika player 2 main tail yang dia itu probability-nya 1 min key. Dah, dari sini kita bisa solve. Berarti ini kan min key plus 1 min key sama dengan key min 1 plus key. Artinya 2 sama dengan 4 key sama dengan setengah. Kalau key sama dengan setengah, berarti 1 min key sama dengan setengah juga. Oke, dari sini kita udah tahu. Kita simpan di atas ini. Oke, sekarang kita lakuin hal yang sama buat player 2. Buat player 2, sekarang kita lihat ya. Dia akan main mix strategy ketika expected utility dia ketika main head sama dengan expected utility ketika dia main tail, gini. Nah, selanjutnya caranya sama aja kayak yang kita lakuin ke player 1 tadi. Jadi yang berikutnya ini kita cepetin aja ya. Nash equilibrium kita adalah bentuknya ini probability-nya. Ditulisnya gini, berarti P sama dengan setengah dan Q sama dengan setengah. Gini. Oke, itu untuk game 2x2. Sekarang kita bakal solving untuk game 3x3. Atau gamenya itu biasanya kita ketika ngomongin main suit gitu. Di game ini dia kayak gini bentuknya. Oke, sekarang kalau kita lihat pure strategi aja, cara underscore, kita lihat pure strategi ya. Di sini dia akan milih ini, di sini dia akan milih ini, di sini dia akan milih ini. Buat player 2, di sini dia akan milih ini, di sini dia akan milih ini, di sini dia akan milih ini. Artinya, di sini nggak ada nih equilibrium buat mereka berdua. Sekarang kita pakai konsep mix strategy. Ingat, hal pertama yang kita lakuin adalah kita harus assign probability ke tiap action yang bisa diambil sama player-playernya. Tadi kita cuma punya 2 action kan, berarti yang satunya dikasih sebuah huruf, yang satunya tinggal 1 min huruf itu kan. Nah, sekarang kasusnya kita punya 3, artinya kita nggak bisa cuma assign 1 huruf buat 1 player. Jadi kita bisa gini, misalnya ini kita assign dia probability-nya A. Di sini kita assign probability lain, B. Di sini baru bisa kita bilang probability yang buat scissors adalah 1 kurang A kurang B. Berarti buat player 2 sama aja. Kalau ini kita bilang ini C, probability-nya. Ini probability-nya D, ini probability-nya 1 min C min D. Oke, sekarang sama aja konsepnya. Kita lihat masing-masing buat player 1 dulu misalnya. Berarti player 1 ini akan main mix strategi ketika expected utility dia main R, salah satu strateginya, sama dengan expected utility dia main P, salah satu strateginya yang lain, sama dengan expected utility dia main S. Berarti expected utility dia main R adalah yang sebelah sini. Expected utility player 1 main R adalah sebelah sini. Oke, player 1 main R. Artinya dia punya probability, dia akan dapat payoff 0 dengan probability C.
dia akan dapat P of min 1 dengan probability D, dan dia akan dapat P of 1 dengan probability 1 min C min D. Untuk di P-nya, berarti yang sebelah sini. Oke, artinya dia akan dapat P of 1 dengan probability C, P of 0 dengan probability D, dan P of min 1 dengan probability 1 min C min D. Ini lanjut ya, sama dengannya di sini. Untuk dia main S, expected utility dia main S. Berarti yang sebelah sini. Berarti dia akan dapat P of min 1 dengan probability C, ditambah P of dia 1 kalau dia main D, ditambah P of dia 0 kalau lawannya dengan probability 1 min C min D. Oke. Ini selanjutnya kita operasikan aja ininya. Berarti kita punya ada ini 0, terus ada min D, plus 1 min C min D. Sama dengan dari equation yang kedua, C min 1 plus C plus D. Dari yang ketiga, min C plus D. Nah, kalau kita operasikan dua equation dulu nih, misalnya yang tengah sama yang kanan. Kita akan dapat, di sini ada 2C plus D min 1 sama dengan min C plus D. Artinya 3C sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1/3. Dapat satu angka. Simpan di sini ya. C sama dengan 1/3. Terus kalau kita solve yang ini dan sini, artinya kita punya min 2D min C plus 1 sama dengan 2C min 1 plus D. Berarti kita punya ada 2 sama dengan 3C tambah 3D. Tadi kita punya C sama dengan 1/3, artinya ini adalah 2 sama dengan 1 tambah 3D. Berarti 3D sama dengan 1, maka D sama dengan 1/3 juga. D sama dengan 1/3 kita dapat, maka 1 min C min D-nya adalah ya 1/3 juga. Oke, dari situ kita dapat probability kemungkinan player 2 mainnya gimana. Sekarang kita lihat buat player 2. Buat player 2, dia akan main mix strategi ketika expected utility dia main R sama dengan expected utility dia main P dan expected utility dia main S. Lanjut aja kayak tadi ya. Karena caranya sama aja, jadi kita cepetin juga. Maka dari sini kita dapat Nash equilibrium kita gimana? Nash equilibrium kita akan jadi A sama dengan 1/3, B sama dengan 1/3, C sama dengan 1/3, D sama dengan 1/3. Oke, jadi itu sudah menyelesaikan video kita hari ini yang membahas tentang mix strategy. Thank you for watching dan belajar bareng lagi di nonton berikutnya ya.